Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 7, yaitu Islam memberi kemudahan melalui sholat jamak dan kasar. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kali ini adalah aku ingin tahu ketentuan sholat jamak. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sholat jamak. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sholat jamak. Yang ketiga, menjelaskan syarat-syarat salat jamak. Sebelum kita memasuki materi pelajaran kita, baiklah kita saksikan gambar berikut ini. Dalam gambar bisa kita lihat orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita tetap wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam keadaan seperti ini, Allah memberikan keringanan kepada umat Islam untuk melakukan kewajiban sholat 5 waktu, yaitu dengan dijamak atau qasar. Apakah itu sholat jamak? Sholat jamak artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jamak yaitu menggabungkan 2 sholat fardu dan mengerjakan dalam satu waktu. Misalnya, zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, atau maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya. Nah, untuk sholat jamak ini hanya berlaku untuk 2 sholat yang berurutan. Misalnya sholat zuhur dengan asar, atau sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi tidak boleh antara 2 sholat, misalnya sholat maghrib dengan sholat subuh, atau antara sholat zuhur dengan sholat maghrib. Jadi zuhur pasangannya adalah dengan asar, dan maghrib pasangannya adalah dengan isya. Nah, maksud salat jamak yang digabungkan ini adalah mengerjakannya dalam satu waktu saja. Salat jamak boleh dilaksanakan pada waktu salat yang awal atau disebut juga jamak takdim, maupun pada waktu salat yang akhir atau jamak takhir. Hukum salat jamak ini adalah boleh bagi orang yang berada dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan jauh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina sholataini fi safari akhara zuhra hatta yadkhula awwalu waqtil asri summa yajma'u bainahuma. Yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjamak antara 2 salat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Apa saja salat jamak? Salat jamak itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, salat jamak takdim. Salat jamak takdim adalah salat yang digabungkan atau dilakukan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada saat salat fardu yang pertama. Nah, contohnya salat zuhur dengan salat asar dilaksanakan
pada waktu zuhur. Demikian juga sholat maghrib dengan sholat isya itu dilaksanakan pada waktu maghrib. Yang kedua adalah sholat jamak takhir. Ya, sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau akhir. Nah, contohnya sholat zuhur dengan sholat asar itu dilaksanakan pada waktu sholat asar. Nah, kemudian sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu isya. Nah, apa saja syarat sholat jamak itu? Yang pertama, kita boleh melakukan sholat jamak dengan syarat pada saat sedang dalam melakukan perjalanan jauh, di mana jarak tempuhnya itu tidak kurang dari 80,640 km. Nah, kemudian yang kedua, perjalanan yang dilakukan itu bertujuan baik, jadi bukan untuk kejahatan atau maksiat. Jadi misalnya perjalanan untuk melakukan silaturahmi, menuntut ilmu, melakukan perniagaan, itu boleh kita menjamak sholat. Jadi bukan untuk perjalanan melakukan maksiat, misalnya untuk berjudi, ya, dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam perbuatan maksiat, itu tidak boleh kita melakukan sholat jamak. Nah, kemudian yang ketiga, dalam kondisi sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, sholat jamak boleh dilakukan untuk sholat yang adaan atau tunai, jadi bukan sholat yang diqada. Nah, yang kelima, syarat sholat jamak adalah berniat menjamak sholat ketika melakukan takbiratul ihram. Nah, itu tadi materi kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan kasar. Sub materi aku ingin tahu ketentuan sholat jamak. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.